Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Chandra Anggar Diputra di channel Chandra Anggar Diputra. Nah, kali ini kita akan belajar cara untuk men-setting Trix Builder. Nah, di video ini saya buat playlistnya ya, namanya Trix Builder untuk buat website. Nah, di sini saya ingin tampilkan segala hal yang berhubungan dengan Trix Builder dan cara menggunakannya seperti apa untuk membuat websitenya. Nah, oke, kita langsung saja ya. Kita ke video pertama ini untuk setup Bridge Builder pertama kali. Nah, saya anggap teman-teman sudah install Bridge Builder ya. Bridge Builder itu adalah sebuah tema website ya, bukan sebuah plugin. Kita lihat di sini saja. Oke, di sini saya sudah install Bridge Builder, dan kalau sudah pakai satu tema, hapus saja tema yang lainnya. Seperti ini ya. Kita hapus-hapusin. Nah, Bridge Builder ini adalah tema website berbayar ya, ada lisensinya ya, teman-teman bisa beli lisensi Bridge Builder bagi yang tahu tempatnya. Saya cantumkan linknya di deskripsi ya untuk pemesanan lisensinya. Oke, kalau sudah diinstal maka teman-teman silakan ke pengaturan Bricks yang ada di sini. Video ini kita bahas pengaturannya saja terlebih dahulu. Di sini pengaturan apa saja yang harus disiapkan. Yang pertama, nah, teman-teman pastikan dulu ya di sini di bagian tab umum, teman-teman aktifkan tipe pos halaman. Data dibiarkan saja, unggahan SFG-nya dinyalakan administratornya. Nah, di bagian ini cukup tambahkan dua ya yang dipakai, tambahkan ID dan bulir halus. Nah, setelah itu di bagian ini biarkan saja ya, biarkan saja. Nah, untuk di bagian ini, kalau teman-teman punya plugin pihak ketiga yang fungsinya itu untuk bisa membuat filter atau seperti membuat fitur pencarian, maka teman-teman tidak usah pakai ini. Tapi kalau tidak pakai, teman-teman bisa aktifkan ya, seperti ini. Tapi rencananya saya akan menggunakan plugin lain di sininya. Jadi saya tidak pakai kali ini. Oke. Kalau di sini breakpoint custom, teman-teman aktifkan ya. Nah, kalau sudah diaktifkan, klik buat ulang file CSS-nya. Karena saya sudah lakukan, jadi saya tidak perlu lakukan lagi. Kita pindah ke halaman Access Builder. Nah, kita periksa di sini kapabilitas defaultnya. Untuk bagian ini tidak ada yang perlu diubah sama sekali. Lalu ke bagian template. Nah, bagian template ini juga sama, umumnya biarkan saja. Tapi teman-teman kalau punya template berbayar, template jarak jauh gitu ya, template remote yang itu bisa diakses, maka teman-teman bisa cantumkan di sini ya. Ini saya tidak pakai sama sekali. Oke. Lalu untuk bagian builder, nah, untuk bagian builder ini teman-teman aktifkan saja yang ini, bahasanya itu bahasa Indonesia seperti itu. Lalu untuk tautan logo bila alatnya ini bebas ya, ini bisa lihat di front end atau tipe tulisan. Sebenarnya bagian ini jarang dipakai mas saya, namun barangkali ada yang menggunakannya, silakan pilih tipe tulisan agar ketika kita mau keluar dari dashboard membuat WordPress nanti akan masuknya ke post type seperti itu. Oke, untuk panel kontrolnya ini dibiarkan saja ya. Nah, untuk kanvas seperti ini teman-teman bisa saja 0 di sini ya. Emang aslinya ini 0, cuma saya sempat ngisi 50% saja. Oke. Lalu panel struktur ini dicentang ya, duplikat sama hapusnya. Lalu ciutkan dan perluas ini centang. Tadinya ini dinonaktifkan, terus ini centang semua. Oke. Untuk bagian yang ini dibiarkan saja. Nah, bagian ini data dinamisnya render text data aktifkan, ini biarkan saja, dan ini aktifkan, ini aktifkan. Kalau ini nggak usah. Oke. Nah, untuk bagian ini beres. Dan untuk bagian kinerja, nah kinerja ini saran saya gunakan yang seperti ini ya. Nonaktifkan emojinya,
nonaktifkan font Google-nya, lalu setelah itu nonaktifkan migrasi jQuery, dan nonaktifkan perantaian elemen dan kelas global, seperti itu. Oke, kalau sudah seperti ini, kita masuk ke mode pemeliharaan. Ini biarkan saja. Dan kode custom. Nah, kode custom ini teman-teman eksekusi kodenya diaktifkan ya. Lalu ini peran administratornya diaktifkan. Nah, di bagian ini ada CSS custom. Ya, kalau tidak mau pakai tidak apa-apa. Tapi biasanya saya pakai ya. Nah, cara saya memakainya adalah saya akses dulu core framework seperti ini. Nah, kita masuk ke sini. Saya tunjukin secara sekilas. Teman-teman bisa daftar akun core framework dan ini gratis. Nah, ini saya sudah login. Tinggal masuk saja ke sini ya, open web apps. Ini saya memang sudah buat ya, di sini Jumpstore namanya. Nah, kalau teman-teman belum buat, silakan buat create seperti ini. Nah, kalau sudah buat create, teman-teman bisa pilih yang core framework seperti ini ya. Tapi saya sudah pakai, jadi saya nggak usah bikin lagi. Lalu di bagian ini apa yang harus dilakukan? Nah, kita lihat saja yang sudah jadi. Nah, di sini ini saya sudah buat ya. Yang teman-teman lakukan adalah tinggal preview CSS. Nah, nanti ini ada file yang jumlahnya amat banyak. Teman-teman bisa copy CSS saja seperti ini ya. Copy klik. Lalu nanti ke sini. Tinggal dipaste saja. Namun karena saya sudah melakukannya, jadi saya nggak perlu lakukan lagi. Setelah itu klik simpan pengaturan. Nah, langkah terakhir adalah teman-teman bisa ke laman dulu ya. Karena pengaturan lanjutannya ada di sini. Teman-teman bikin satu halaman dulu namanya beranda. Lalu setelah itu akses dengan breaks ya halaman. Ini kita hapus. Nah, di bagian ini teman-teman bisa ke menu kelola. Lalu gaya tema. Nah, lalu bikin dulu di sini ya gaya temanya. Dan di sini saya sudah buat. Nah, lihat saja pengaturannya di sini. Untuk kondisi buat jadi seluruh situs web. Nah, ini sudah otomatis. Kalau untuk warna ini bebas. Saya gunakan warna utama sama warna sekunder untuk tombol saja. Dua. Tidak usah banyak-banyak. Kalau nggak dipakai juga tidak apa-apa. Nah, untuk typography ini saya atur ya. Ini font size-nya saya buat 100% ya. Saya buat 100%. Dan untuk bagian body sampai H1 ini yang aktif ini akan saya bahas di video berikutnya. Yang kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.